di kantor biasanya bawa bekal sendiri cuma 1-2 orang, sekarang semuanya dibawa bekal. Betul. Kenapa? Karena kan itu akan jauh lebih sehat karena kita bisa menjamin kebersihannya gitu loh. Benar, baik sekali. Itu yang tadi bisa kita lakukan dari lingkungan rumah dan juga tempat kerja. Lagi-lagi memang tanggung jawab diri kita sendiri, pribadi kita dulu begitu ya dokter. Betul. Nanti pasti kita yakin juga teman-teman kita juga pasti akan berpikir seperti itu kan dok. Jadi paling tidak ditanamkanlah bahwa diri kita sebagai role modelnya dulu. Oke. Jadi bahwa ya sudah pokoknya kita niatnya bahwa kita akan membuat sehat diri kita dulu gitu. Kalau semua punya satu pemikiran bahwa akan membuat diri kita menjadi sehat, tentu yang lain pun akan berkelakuannya sama. Benar gitu. Kita yakin aja deh kalau orang-orang yang ada di sekitar kita juga berpikiran yang sama dengan kita. Maka insya Allah terwujud ya Indonesia dan juga bumi kita sehat kembali ya dokter ya. Amin. Amin insya Allah. Dan kita juga harus memberikan semangat bagi masyarakat yang memang sudah terkena yang namanya COVID-19 ya dokter. Lagi-lagi dukungan masyarakat ini sangat penting kan dok? Betul, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena COVID-19 ini kembali saya bilang garda terdepannya adalah masyarakat gitu. Ketika sudah ada yang terkena, kita pun tetap harus mensupport. Hanya saja bentuk supportingnya yang berbeda gitu. Bukannya mengucilkan, bukan tetapi memfasilitasi mereka untuk mengisolasi mandirikan gitu. Jadi isolasi yang ada itu betul-betul kita mensupporting. Misal dalam satu wilayah ada satu keluarga yang terkena, lalu penduduk yang lainnya, masyarakat yang lainnya itu mensupporting. Bagaimana kan keluarganya tidak bisa keluar, benar ya toh, mensupporting makanan, gitu. Nah disinilah supportingnya yang tentu dia berbeda lagi, bukan lagi menjauhkan, jaga jarak, bukan berarti betul-betul mengucilkan, tetapi mensupporting makanan. Misal makanannya itu sudah ditaruh di tempat yang baik, lalu ditaruh di depan pintunya, atau apa gitu, sehingga memang tidak juga berkontak langsung, tapi tetap mensupport supaya dia tetap sehat gitu loh, sehingga orang yang sakit pun harus menjadi sehat dan orang yang sehat tidak menjadi sakit. Disinilah supporting yang betul-betul peran masyarakat yang sangat penting. Oke, baik. Jadi memang di beberapa desa pun sekarang support sistemnya udah luar biasa dokter untuk gugus tugas COVID-19 ini kan sudah di desa-desa ada gitu ya. Maka dari itu mulai dari sekarang yuk ketika kita tahu ada tetangga kita yang seperti itu ya kita support ya. Kita tidak harus berkontak langsung gitu ya dokter. Mungkin buka pintu kita ada di gerbang begitu masih aman ya dok? Betul sih, sebenarnya biasanya sih kalau kayak gitu kan makanannya diletakin nanti, misal ya sekarang kan WA sudah ada di mana-mana nih mbak. Jadi gini, kita bisa WA dulu. Gini, Bu apa atau Mbak atau apalah. Terus ini ya kita akan mengantarkan makanan nanti jam sekian. Sehingga memang dia juga, atau nanti kalau misalnya kita sudah ngantar kita akan kasih tahu, nanti kan dia akan membuka juga. Benar, inilah bentuk supportnya kita kepada masyarakat yang memang sudah terkena COVID-19 yang mungkin isolasinya mandiri ya dokter ya, karena nggak semuanya di rumah sakit kan dokter. Sekarang juga kapasitasnya kan banyak banget. Banyak memang sekarang juga pemerintah juga sudah membuat tempat-tempat isolasi mandiri, tetapi kita lihat saja kenaikannya kan luar biasa. Bagaimana artinya betul kalau misalnya kita masih bisa menjaga gitu, ya lebih baik kita menjaga saja gitu, menjaga lingkungan yang paling terdekat lah dengan kita. Baik, kita dapat poinnya. Keluarga Fast tetap membentengi diri kita biar COVID-nya nggak ada dekat, kata dokter tadi. Cukup tahu aja ya dokter ya. Just to know ya. Jadi kalau kita sudah tahu si COVID itu apa, bagaimana cara menghindarinya, kita mau melakukan semuanya ini bisa selesai ya dokter ya. Betul. Baik. Dan itu yang bisa kita lakukan untuk memodifikasi lingkungan kita supaya tetap bersih dan sehat berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Tidak boleh lepas. Tapi mungkin sekarang kendaraan umum pun tidak boleh terlalu penuh. Jadi dia tetap harus berjaga jarak. Kalau dulu mungkin kayak di
angkutan mungkin bisa Harus penuh dulu. bisa muat 10 dia baru jalan. Kalau sekarang mungkin hanya sekitar 5 karena mereka harus berselang-seling. Jadi betul-betul itu harus dijaga. Tapi saya rasa sebisa mungkin sih kalau kita memang satu yang kita harus tanamkan adalah kalau kita merasa tidak sehat sebaiknya tidak keluar rumah. Kecuali itu terpaksa sekali. Lalu yang kedua, kemanapun kita berada, ketika kita sudah melangkah keluar dari pintu, masker sudah harus dipakai. Tempat cuci tangan sudah banyak, tetapi kalau tempat cuci tangan misal di kendaraan umum kita sulit, bawalah hand sanitizer.